Hai semuanya, di video kali ini kita mau ngebahas cara gampang yang bisa kita pakai buat ngedapetin warna teal and orange di Final Cut Pro. Ini bukan cara yang paling gampang, paling rapi, paling bagus gitu-gitu, enggak. Tapi ini cara yang cukup simple dan bisa dipakai waktu ngedit video yang cukup simple juga. Ya buat dipakai sehari-hari lah. Nggak pakai lama, kita langsung aja ke footage. Pertama-tama kita harus ngelakuin apa yang namanya color correction dulu. Tapi kita nggak akan bahas terlalu detail di sini karena bukan ini topiknya ya. Tapi intinya kalau kita syuting di log kayak gini, kita perlu balikin saturasi dan kontrasnya. Di sini aku pakai color wheel, jadi kita tambahin saturasinya dan balikin kontrasnya. Karena kalau syuting di log kan highlight dan shadow-nya itu ditumpuk di tengah gitu ya. Jadi ini kita stretch balik lagi, kita balikin highlight dan shadows-nya. Dan sebenarnya kalau tahu ini pakai kamera apa dan shooting formatnya apa, ya bisa pakai lat bawaan yang dikasih dari brand kameranya itu sendiri. Bakal lebih gampang dan lebih akurat juga biasanya. Tapi ini kita anggap aja kita nggak tahu ini bisa di-shoot pakai kamera apa, jadi kita manual balikin kontras dan saturasinya. Dan di sini terus aku pakai curve buat ngatur exposure secara lebih detail. Dikasih S-curve standar aja. Terus kita cek dulu white balance-nya gimana. Hal paling terdekat ya, cari aja benda yang putih ya. Dan di sini kayaknya udah oke. Emang di sini kelihatan lebih biru karena ada spill dari lampu yang warna biru ini kan, jadi nggak apa-apa. Nah terus berikutnya kita cek skin tone-nya. Terus jangan lupa ini bisa kita cek di skin tone indicator-nya, dan kurang lebih ya mau dari ras apa aja warna kulit akan jatuh di situ juga. Jadi di sini bisa dilihat nih agak terlalu hijau, jadi kita balikin. Terus kita kasih, jangan takut buat balik ke proses sebelumnya buat ngasih adjustment lain. Nah, di sini sekilas sudah oke ya. Karena di sini kita main simple aja, kita anggap aja color correction kita di sini udah selesai ya. Udah cukup oke lah. Baru di sini kita kasih looks-nya. Nah, biar kelihatan kita udah apain aja, kita bakal kasih adjustment layer. Jadi ntar bisa kelihatan color correction-nya gimana dan color grading-nya gimana. Nah, sekarang ini kita masuk ke inti video kita, color grading. Sebenarnya cara yang paling sering dipakai dan yang paling familiar mungkin teal and orange tuh di shadow-nya kasih teal, di midtones-nya kasih agak orange, highlight-nya sama. Kasih adjustment dikit. Terus coba kasih hue saturation curve di lumayan saturation ini, bagian paling. Nah, di sini bagian paling gelap dan paling terangnya kita bikin nggak ada warna. Jadi yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Kurang lebih gitu konsepnya. Nah, ini tealnya kayak mungkin agak ke hijau dikit lebih bagus. Ya, jadi before, after. Ya, sebenarnya ini cara yang paling gampang sih. Ini berarti ya. Jadi di shadow dikasih teal dan di mid dan high-nya dikasih warna orange. Tapi sebenarnya dari cara ini kita bisa upgrade dikit ke cara yang masih relatif simple juga, dan itu yang mau kita ngomongin hari ini. Reset dulu. Nah, jadi sebenarnya di sini kita bisa kasih color mask. Nah, di sini kita tinggal pilih warna kulit. Dipastiin warna kulitnya aja yang kepilih. Nah, di sini kita bisa ngatur-ngatur lagi. Jadi benar-benar lebih yang kepilih tuh beneran kulit kita aja. Dan ya warna yang mendekati lainnya lah. Kemungkinan sih nggak bisa kita benar-benar pilih warna kulit kita doang. Tapi kita minimalisir bocornya lah. Oke. Nah, ini ada pilihan inside outside. Nah, kalau di inside nih misalnya kita kasih warna orange. Nah, ini yang kepengaruh berarti cuman warna orange-nya aja. Yang kepengaruh berarti yang udah kepilih yang ada di dalamnya ini aja. Yang warna yang putih-putih ini nih yang bakal kepilih di inside. Dan outside bakal mempengaruhi yang ada di luarnya. Jadi misalnya kita secara overall bikinnya warna teal. Kita mau tarik sejauh apapun warna kulitnya nggak akan terpengaruh. Ya tapi ini agak rusak juga, jangan selebay gini ya. Jadi kita kasih atur gini. Jadi nah di sini yang menarik, jadi kita benar-benar bisa atur selain skin tone ini. Misalnya secara keseluruhan pengen lebih warna teal. Di shadow-nya mungkin teal tapi agak lebih hijau sedikit kita tambahin. Nah inside-nya, nah mungkin warna kulitnya kita udah suka gini aja ya udah nggak usah diubah-ubah lagi. Tapi jadi kita mau atur gimana pun yang kepengaruh tuh hanya yang di dalam, dan yang di luar nggak terpengaruh. Jadi bener-bener enak. Before, after. Ya tapi ini kan di studio dan nge-shoot sendiri, jadi mungkin lebih gampang ya karena ini nge-shoot sendiri dan warnain sendiri, jadi kurang lebih udah tahu. Jadi cobalah kita
ambil footage yang sama sekali kita nggak tahu ini shootnya gimana dan lain-lain. Ini bukan aku yang shoot, jadi kita coba color grading ini dengan cara yang sama. Pertama-tama pakai ini, balikin saturasi dan exposure-nya. Terus kasih benerin exposure yang lebih detail, dipakai curve ini, kasih S-curve. Jangan lupa liatin di sini, jangan sampai ada yang lebih dari 100 dan lebih rendah dari 0, kecuali ada tujuan tertentu. Oke, nah terus jangan lupa, ini emang agak warm gitu ya, jadi kita biarin aja. Kita cek skin tone-nya aja. Nah, bisa kita lihat di sini sebenarnya agak terlalu hijau ya. Agak terlalu saturated ya, kita turunin dikit. Jangan lupa, jangan terlalu percaya juga, tetap sesuaiin sama yang dikelihatan. Nah, ini kelihatannya agak terlalu ungu banget ya. Jadi kita balikin mungkin sedikit aja sampai segini. Nah, jadi kita benerin tapi sedikit aja. Nah, ini rasanya lebih pas sama yang kita mau. Dan kurang lebih udah itu aja. Terus sama kita kasih adjustment layer di atasnya biar kelihatan bedanya si correction sama color grading. Di sini kita pakai cara yang tadi, kita kasih color wheel, pilih color mask, dikasih adjustment lagi. Jadi benar-benar untuk supaya kelihatan kayak gini, tekan tombol sambil tekan tombol komen ya. Jadi benar-benar kelihatan. Nah, di sini kita adjust lagi. Jadi benar-benar kulitnya doang yang kepilih. Kalau bisa jangan rambut dan lain-lain juga, rambut, mata gitu-gitu nggak bisa, benar-benar kulitnya aja. Ya kita nggak bakal bisa serapi di DaVinci Resolve apalagi cuma dengan aplikasi bawaan Final Cut. Jadi sebisanya aja diminimalisir bocornya. Tapi ya nggak mungkin bisa. Jadi sebisanya aja. Oke, ini rasanya udah cukup oke ya. Nah, di dalamnya kulitnya kita kasih warna orange sedikit. Karena kulit itu biasanya bakal lebih jatuh ke mid-tones. Oke, cukup. Nah, outside-nya kita mau coba kasih teal. Terus shadow-nya agak teal yang agak lebih hijau sedikit. Nah, enaknya dengan cara ini kita juga bisa atur tiap highlight, mid-tone, shadow, dan secara keseluruhan. Jangan lupa kalau kita udah adjust tetap bisa kita atur, ubah lagi. Terus jangan lupa berikutnya kita kasih hue saturation curve lagi supaya yang hitam beneran hitam, yang putih beneran putih. Ini agak terlalu kurang kontras. Jangan lupa, jangan takut untuk balik ke ini dan benerin lagi. Oke, sebagai pelengkap MSG-nya kita coba tambahin color board dan kita kasih shape mask di sini buat ngasih exposure-nya, jadi bener-bener yang ke highlight utamanya tuh orangnya. Nah, sama kita naikin mid-tone dan highlight di bagian dalamnya, turunin shadow biar tetap ada kontras, dan di outside-nya kita turunin highlight dan mid-tone-nya. Ingat kuncinya itu subtle, jadi nggak terlalu kelihatan gitu, sedikit aja. Terus jangan lupa ini bisa kita masking juga, jadi bisa kita gerakin kalau orangnya agak banyak gerak ya. Dan nggak usah terlalu diatur frame by frame biar tetap mulus, nggak patah-patah geraknya. Dan udah deh.
Oke, jadi coba kita rekap lagi dari awalnya. Nah, pertama kita balikin exposure dan saturasinya. Habis itu kita benerin kalau ada yang kurang sesuai. Kayak di sini, white balance-nya kita nggak benerin, tapi skin tone-nya kita balikin. Kita benerin sedikit. Itu masuk ke color grading, kasih teal and orange. Terus hue saturation curve, biar yang hitam beneran hitam, yang putih beneran putih. Terus kasih masking, shape mask buat nge-highlight subjeknya. Dan udah deh. Dan kayak yang tadi dibilang, ini bukan cara yang paling detail atau gimana, ini masih bisa diterusin lagi. Misalnya mau dikasih hue saturation curve lagi di sini, misalkan supaya warna biru ini lebih agak hijau nih, birunya lebih keluar lagi. Terus warna merahnya mau diatur lebih gimana lagi. Jadi intinya ya, bukan cara yang paling detail atau rapi atau gimana, tapi ini cara yang cukup simpel karena seperti yang bisa dilihat ini nggak terlalu makan banyak waktu dan bisa dilakuin buat video sehari-hari dan nggak terlalu rumit juga. Itu aja video kali ini, semoga membantu. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya aja di komen dan see you on the next video.